oleh yang lain. Sebab yang lain pun juga bergumam sendiri mengumbar perasaan yang hampir sama. Dan kadang hanya terdengar suara isak tangis lirih dari sang putri yang emosinya lebih menonjol. Atau, sang putri sedang memikirkan tonjolan-tonjolan yang lain dalam dirinya karena barangkali telah menyadari bahwa dirinya hampir legeno. Lebih dari itu agar mereka sama sekali tidak diketahui oleh siapapun mengenai jati dirinya. Bahkan, untuk mengelabui warna kulit mereka yang putih bersih, masih harus dilabur dengan lumpur. Tidak terasa, ketiganya telah sesenggukan, meratapi nasibnya yang kini menjadi terlunta-lunta, menangisi nasib yang tidak dimanja oleh status, fasilitas dan harta, menangisi peristiwa sekejap yang justru telah mengubah total nasib keberuntungan menjadi penderitaan tak berujung, kelanjutan nasib tidak menentu yang masih penuh teka-teki dan misteri. Airlangga tidak tahu apakah peristiwa itu akan merupakan akhir perjalanan usianya yang 16 tahun atau justru awal dari perjalanan panjang yang masih terbentang luas. Memang, hidup ibarat berjudi dan mereka merupakan pelaku penderitaan dari berjudi itu, yang kadang kalah namun kadang-kadang juga menang. Apabila pada saat-saat yang lalu mereka berada di pihak yang menang, maka seperti yang telah dirasakannya yaitu kehormatan, fasilitas, dan harta sebagai anak raja yang serba menyenangkan, serba berkecukupan dan selalu dimenangkan dalam segala hal. Maka, wajar apabila kini berada di pihak yang kalah, di pihak yang lemah tak berdaya, dengan kondisi yang serba bertolak belakang daripada saat kemenangan berada di pihaknya seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari kemarin mereka tidak pernah kalah, namun kini kekalahan yang diterima merupakan kekalahan telak. Kekalahan yang bertumpuk-tumpuk mengakumulasi sekaligus dalam satu saat yang bersamaan, di mana harus kehilangan keluarga dan orang-orang tercinta, harus kehilangan derajat, harus kehilangan kedaulatan, harus kehilangan harga diri, harus kehilangan harta benda, harus kehilangan muka dan segala kesenangan lahir dan batinnya. Namun, mereka percaya bahwa kemenangan pasti akan diraihnya kembali pada suatu saat nanti. Manusia tidak boleh menyerah pada nasib karena sebenarnya manusia tidak tahu akan garis nasib yang telah ditentukan olehnya. Suatu hari, suhu badan sang putri naik. Ia jatuh sakit sehingga tidak mampu meneruskan perjalanan dan harus berhenti untuk istirahat. Airlangga sangat sedih. Demikian pula Narotama. Airlangga merasa bersalah telah membuat hidup istrinya menderita. Namun, itu bukan kemauannya. Untuk memperistri dia Sri Laksmi memang kemauannya. Tetapi untuk menyengsarakan hidupnya, jelas bukan tujuannya, dan bukan kehendaknya. Selama berbulan-bulan semenjak perkawinannya jangankan membahagiakan istrinya, mencukupi kebutuhan pokok untuk makan dan minum saja Airlangga tidak melakukannya. Lebih memprihatinkan lagi, untuk membelikan sekadar baju harian yang menempel di tubuh tidak mampu melakukannya. Inilah yang menyiksa pikiran Erlang siang dan malam, lebih-lebih ketika istrinya jatuh seperti ini. Tidak ada tempat mengadu, mereka tidak kenal siapapun dan belum pernah ketemu siapapun untuk jangka waktu yang lama sekali. Mereka juga belum berpengalaman sama sekali bagaimana cara menyembuhkan orang sakit memang tidak pernah terpikir sebelumnya jika sewaktu-waktu salah satu dari mereka jatuh sakit, atau semua jatuh sakit. Atau yang lebih fatal lagi, jika salah satu dari mereka tiba-tiba meninggal dunia oleh sesuatu sebab. Apa yang akan dilakukan jika hal itu terjadi? Apakah mereka kuat menahan dan mengalami penderitaan seperti itu? Bagaimana mengubur yang mati, mengkremasinya, dan sebagainya? Jika hidup bersama dalam kelompok masyarakat sudah pasti ada yang berpikir untuk itu, untuk kepentingan rakyat banyak dan senantiasa dibutuhkan setiap saat. Pengantin baru seperti mereka tidak perlu berpikir tentang segala sesuatu yang dibutuhkan anggota masyarakat mulai lahir hingga meninggal dunia. Semua ada yang menangani sesuai dengan keahlian atau bagian masing-masing mulai ritual kelahiran seorang bayi sampai dengan ritual penyempurnaan orang yang meninggal dunia. Tetapi mereka bertiga, apa kemampuannya? Jangankan menolong persalinan, baru mencarikan obat untuk menolong kesembuhan dia Sri Laksmi saja bukan pekerjaan mudah yang dapat mereka lakukan. Jangankan mencari obat untuk kesembuhan yang sakit, untuk mencari makan sehari-harinya saja masih sangat kekurangan. Sisa-sisa pakaian yang masih melekat di badan mereka sudah lama hancur. Kini yang mereka kenakan pakaian dari kulit kayu, sekadar menutupi bagian-bagian yang memang seharusnya tertutup.
Pakaian dari kulit kayu sangat menyiksa, tapi terpaksa dipakai daripada telanjang bulat. Memalukan, suatu keadaan yang harus dihindari karena pernah merasakan mempunyai pakaian yang menutupi bagian-bagian tubuhnya. Barangkali, jika mereka belum pernah mengenal pakaian dan tidak pernah memakainya sama sekali, mungkin jika tidak berpakaian, ya tidak apa-apa, tidak malu dan tidak dirasakan kekurangannya. Hidup mereka tidak keruan, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hanya menuruti kemana langkah kaki dan kemana arah kemauannya. Kadang juga menuruti jalan pikirannya yang memperkirakan bahwa tempat tersebut ada makanannya, umbi-umbian atau mungkin juga buah-buahan, yang ternyata sangat langka dan sangat sulit mereka peroleh. Yang masuk ke perut mereka selama ini hanya dedaunan dan umbi-umbian mentah saja. Sangat tidak seimbang antara tenaga yang harus dikeluarkan dengan makanan untuk membuat tenaga mereka. Sekarang sang putri jatuh sakit. Wajar karena memang kurang makan dan kurang istirahat. Diam-diam, Airlangga memuji istrinya yang tidak kolokan meskipun sedang sakit. Sang putri hanya diam saja, tampak lesu dan lemah, seperti kehilangan semangat hidup akibat kehabisan tenaga dan kekurangan makanan yang dapat diproses jadi tenaga. Di tengah-tengah kebingungannya menghadap istri yang sedang sakit itu, sementara belum ada jalan keluarnya, belum ada obat yang mampu menyembuhkan sakitnya, Airlangga termenung lesu. Pandangannya kabur, pikirannya jauh menerawang namun tidak pada satu titik nggerambyang ke tempat-tempat lain yang atau di antara mega-mega putih melayang bagai kapas putih tertiup angin yang lembut. Mereka berdua terbang ke angkasa biru, pergi menjelajahi ruang yang maha luas tak bertepi. Sejauh-jauhnya mereka terbang, ternyata yang ada hanya hamparan yang kosong saja. Tak ada bangunan atau apapun, termasuk tidak bertemu dengan siapapun atau apapun juga. Hanya kosong saja yang ada, bahkan angin pun tak bertiup di sana. Di manakah Hyang Widiwaseso sang pengus jagat raya? Di manakah pemukiman para dewa? Akhirnya, mereka lelah terbang dan kembali ke bumi lagi memperoleh jawaban atas semua pertanyaan yang memenuhi rongga dadanya. Didapati istrinya masih tetap sakit. Airlangga ingin mengatakan sesuatu kepada istri, ingin menghiburnya sehingga tidak tampak sedih dan ingin mengobati sakit istrinya sehingga sembuh dan mereka bersama-sama lagi dalam suasana menggembirakan meskipun serba kekurangan. Airlangga sambil membelai, "Adinda," bujuk rambut istrinya yang hitam, lebat, dan berombak, yang terurai lepas. Meski rambut itu tidak terpelihara dengan baik, tidak pernah disisir rapi, dan hanya digelung saja sekenanya, dalam lipatan yang tidak rapi dan terkesan sangat bersahaja, namun sama sekali tidak mengurangi kecantikan dia Sri Laksmi. Bahkan, hitam lebatnya rambut sang putri, indah sekali sesuai dengan aslinya. "Ya, Kakanda, maaf," istrinya menjawab lemah sambil memegangi tangan suaminya. Airlangga meremas jemari istrinya yang lembut dan menciuminya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam. Rasa bersalah semakin menyesakkan dadanya. Ia tidak dapat membawa istrinya ke tabib untuk mengobati sakitnya. Juga tidak pada dukun yang ia sendiri tidak tahu di mana adanya. Ini hutan belantara yang jauh dari mana-mana. Ingin rasanya Airlangga menangis. Tetapi ternyata pengembaraan yang telah dialami penuh kesengsaraan hidup itu tidak dapat mengantarkannya untuk meneteskan air matanya yang sudah lama kering, sudah habis mengiringi penderitaan yang panjang. Ia sudah tidak dapat menangis lagi. Kemudian dengan lemah lembut, dibisikkan sesuatu kepada istrinya. Bukan sekadar basa-basi dan rayuan, tetapi memang itu yang ada di dalam hati kecilnya. Besarkan hati dan lapangkan dada Adinda untuk memaafkan Kakanda yang belum dapat membahagiakan Adinda, bahkan membuat Adinda sengsara lahir dan batin. Mendengar penuturan suaminya, sang putri menggeliat sambil mengarahkan genggaman tangan suaminya untuk memegangnya lebih erat lagi, seolah takut jika genggaman tangan itu lepas. "Maaf, Kakanda," Adinda dengan ikhlas berbakti pada suami, baik dalam suka maupun duka. "Adinda mohon maaf karena sangat lelah sehingga menghambat perjalanan kita." Airlangga tidak segera menjawab. Kemudian suami istri itu berangkulan kembali. Terasa panas badan sang putri. Jika masih di istana, tidak mungkin hal itu akan terjadi. Baru sedikit pusing saja. Semua dayang-dayang sudah bingung mencarikan obat yang paling cocok. Bahkan sudah ada yang menghubungi tabib untuk menyembuhkan sakitnya. Tabib yang hanya melayani keluarga, raja,
yang senantiasa siap jika sewaktu-waktu keluarga raja membutuhkan pelayanannya. Tabib yang penuh hormat dan sangat berwibawa yang akan segera mengobati sakitnya. Tabib yang tidak pernah gagal karena senantiasa memberikan obat yang paling manjur sehingga tidak ada sakit yang berkepanjangan. Tetapi kini, di hutan belantara dengan keadaan serba kekurangan seperti itu, tidak mungkin mendapatkan para dayang yang mengabdi dengan sepenuh jiwa raganya. Lebih-lebih hadirnya seorang tabib. Tidak hanya langka, bahkan sama sekali tidak mungkin. Namun, yang dirasakan dia Sri Laksmi, justru tidak demikian. Sang putri merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya selama ini, yaitu sebuah kasih sayang yang teramat dalam dari suaminya. Perhatian suaminya telah mengalahkan segalanya. Kasih sayang dan cinta suaminya ternyata merupakan semangat dan gairah hidup yang mempunyai makna sangat penting dalam hidupnya. Dulu, sang putri juga pernah sakit seperti yang dia rasakan sekarang. Namun setelah diobati tabib, dia segera sembuh. Dulu ketika sakit, ayah dan bundanya mencurahkan perhatian yang sangat besar, yang justru membuatnya tidak nyaman. Kini, sang putri jatuh sakit dan mendapatkan perhatian yang sangat besar dari suaminya. Rasanya sama sekali berbeda. Kasih sayang dan cinta kedua orang tuanya berbeda dengan kasih sayang dan cinta sang suami. Ada getaran-getaran aneh yang menyesakkan dadanya, namun getaran-getaran yang sangat nikmat dirasakannya. Terlebih dekapan suami yang lembut mesra adalah obat mujarab yang mampu menyembuhkan sakitnya. Gairah hidup dan semangatnya kembali menyala-nyala. Ingin rasanya ia berkasih mesra saat itu, meski badannya sangat lemah. Ia sangat menginginkannya, namun situasi dan kondisi badannya belum mengizinkan. Adinda, kekasih dan tumpuan cinta Kakanda, kata Airlangga sambil membetulkan letak kayu yang menyangga tubuh istrinya selama berhari-hari. Ya, Kakanda, jawab istrinya lemah. Tapi sinar matanya yang sayu sudah mulai bercahaya sebagai pertanda bahwa hatinya sangat senang dan bahagia. Kemudian Airlangga melanjutkan kata-katanya. Perjalanan ini masih panjang, masih sangat melelahkan, masih penuh penderitaan. Sekali lagi, maafkan Kakanda. Namun, semua tidak akan ada gunanya jika Adinda sakit. Oleh karenanya, kita istirahat sampai Adinda benar-benar sehat. Baru kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi. Tepatnya tidak usah berpikir tentang perjalanan. Yang penting sekarang, Adinda harus sehat dulu. Maaf, Kakanda. Adinda hanya lelah. Nanti sebentar lagi juga sembuh. Adinda bersedia mendampingi Kakanda kemanapun, asal senantiasa bersama Kakanda. Ya, Adinda, Dewiku, terima kasih. Cinta kita akan mengalahkan segalanya. Akan mampu mengatasi segala kesulitan. Jika sekarang kita menderita, serba kekurangan, toh tidak akan selamanya menderita. Pada gilirannya nanti, Hyang Mohowidi akan menolong kita, mengentaskan kita dari keterpurukan ini, dan kebahagiaan akan kita capai pada suatu saat nanti. Bersabarlah, Adindaku, kata Airlangga seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti, meskipun dalam hatinya sendiri agak ragu tentang kebenaran kata-kata yang baru saja diucapkannya tadi. Namun, dalam hatinya juga berharap akan kebenaran kata-katanya sendiri. Keraguan dalam hati segera dilenyapkan, bahkan sekarang semakin bersemangat untuk memperbaiki nasib melalui sebuah doa. Airlangga berpendapat bahwa untuk mencapai sesuatu yang baik, seseorang harus percaya bahwa kebaikan itu akan tercapai. Orang sama sekali tidak boleh ragu sedikit pun tentang sebuah keberhasilan karena keraguan hanya akan membuahkan kegagalan. Jika tadi sudah terucap kepada istrinya bahwa suatu saat nanti keadaan akan berubah dan kebahagiaan akan mereka capai, maka Airlangga harus percaya benar bahwa mereka suatu saat nanti akan mencapai kebahagiaan. Ya, Kakanda, dalam situasi apapun, Adinda senantiasa setia menemani Kakanda. Terima kasih, Adinda, kata Airlangga sambil terus mengelus rambut dan tangan istrinya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Ingin rasanya mereka terus bermesraan lebih dari itu. Namun situasinya sama sekali tidak memungkinkan. Percakapan itu terhenti karena terdengar suara ranting kering yang terinjak kaki. Dari kejauhan, tampak Narotama, yang datang dengan wajah berseri-seri. Setelah dekat baru jelas bahwa ia membawa sesuatu di tangannya.
yang ternyata air kunir yang telah dicampur dengan madu entah dari mana dapatnya, yang ditempatkan pada kulit buah randu alas yang kemudian diminumkan pada sang putri. Di samping itu, juga masih ada bahan serupa yang belum diproses, masih dalam sepotong bambu petung. Jumlahnya cukup banyak sehingga tidak hanya untuk yang sedang sakit saja, tapi juga sangat baik bagi mereka semua. Selama 2 hari mereka bertiga mengonsumsi kunir madu, jama yang sangat enak rasanya. Lebih-lebih lidah mereka sudah amat sangat lama tidak pernah merasakan manis. Mereka betul-betul menikmati enaknya jamu tersebut. Beberapa saat kemudian, kesehatan sang puri berangsur-angsur pulih kembali. La tampak segar berseri-seri dan siap melanjutkan perjalanan lagi. Di bawah terik matahari, kepanasan dan kehujanan, kelaparan dan kelelahan, Pen